Di tempat kami ada 23 komunitas etnis. Ini mengingatkan bahwa hakikat UKSW ini multi etnis. Kita sebagai kampus Indonesia Mini, tepatnya miniaturnya Indonesia. Betul. Maka kita sendiri yang harus menjaga. Pendiri kami, Bapak Rektor kami yang pertama, Bapak Onoto Hamijoyo. Beliau yang menancapkan landasan yang menjadi pijakan kami untuk bisa membangun pendidikan tinggi yang memanusiakan manusia. Mahasiswa membangun miniatur rumah adat dari daerah mereka masing-masing. Lalu kami pawai mengelilingi kota Salatiga, sehingga kita mendukung kota Salatiga sebagai kota tertoleran juga. Betul. Bahasa-bahasa daerah pun bisa kita serap sebagai bahasa di percakapan sehari-hari. Jadi menariknya multi etnis di UKSW seperti itu. Selamat pagi Sobat Espos. Pagi ini di tempat yang sangat cozy banget, di lokasinya di Salatiga, kita akan banyak berbicara mengenai pendidikan Indonesia. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, erat kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi adalah salah satu istilah yang sangat common, yang sangat dekat dengan too much information, too much technology, yang bisa dibilang ini menjadi sebuah kekuatan, bisa menjadi sebuah ancaman juga. Di Salatiga ada salah satu university yang terbesar swasta di Salatiga yang memiliki visi dari Salatiga menuju ke world class university. Kita akan berbicara bagaimana sebenarnya standar pendidikan Indonesia, apakah sudah cukup worldwide acceptable. Kita tahu bahwa negara kita adalah developing country alias negara berkembang. Kita akan bahas banyak terkait dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga langsung dengan Bu Rektor, ada Profesor Dr. Initias Utami, SE MSI Accounting, yang nanti akan berbicara banyak terkait dengan UKSW. Langsung kita sapa Prof. Tias. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat, Prof? Sehat, puji Tuhan. Salam dari kampus Indonesia Mini yang termanis. Asik. Yang termanis ya? Yang termanis. Dan memang luar biasa gorgeous nih, Prof. Tias. Ini panggilnya Prof. Tias betul ya? Iya. Ya, di keilmuan accounting ya, Prof ya? Iya. Ya, mungkin boleh kenalkan secara personally, Prof, sejak kapan bertugas menjadi rektor, kemudian riwayat pendidikan, boleh? Baik, terima kasih. Salam dari Salatiga, sahabat UKSW. Mas Ardi, saya Intias Utami. Jadi background saya bidang studinya akuntansi, khususnya di audit, subnya lagi audit internal. Saya terpilih sebagai rektor dan mendapatkan mandat dari pembina YPTKSW mulai November 2022, tepatnya tanggal 30 November 2022, nanti sampai 2027. Jadi saya dan para wakil rektor diberikan kepercayaan untuk membawa Universitas Kristen Satya Wacana ini semakin tumbuh dan berkembang. Nah, dalam program kerja strategis kami sebut singkatannya PROUD. Progressive and Outstanding. Oh wow, Jadi, biar mudah diingat juga bahwa program selama 5 tahun ini adalah program-program unggulan kami yang kami sebut sebagai program kerja strategis dan juga program super prioritas yang wajib dikerjakan bersama-sama dengan komitmen kerja. Jadi kami punya komitmen kerja namanya satu hati. Satu hati. Satu hati. Iya. Sekarang satu hati dengan begini aja ya, lebih aman ya. Satu hati itu komitmen kerja singkatan dari sinergis, patuh, harmonis, teladan, dan integritas. Sehingga kabinet kerja kami kami beri nama Kabinet Kerja Satu Hati. Wow. Untuk menjadi semangat untuk kita semua bahwa kerja bersama-sama ini akan lebih cepat, lebih erat, sehingga kita bisa lari bersama-sama. Nggak cuma kerja biasa ini, tapi kerja dan berlari-lari menuju visi UKSW. Khususnya dalam 5 tahun ini, dalam program PROUD, kami membawa UKSW masuk dalam perankingan dunia. Wow, yang biasanya kita sebut dengan World Class University. Ya, betul. Betul. Nah, sebelum berbicara tentang World Class University nih, Sobat Espos, karena pasti banyak yang penasaran dengan World Class University, apalagi berada di Salatiga menuju ke World Class University. Artinya ini menjadi sebuah mimpi yang besar dari UKSW untuk bisa menjadi sebuah universitas yang dipandang di dunia, seperti itu. Kita bicara tentang UKSW ini kan cozy sekali. Lokasinya sekarang kita ada berada di seputaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan cozy sekali, dan bicara tentang fakultas
dan student body, Prof. Ini berapa banyak stakeholder atau adik-adik yang mengambil pendidikan di UKSW? Ya. Kalau dilihat kampus kami ini ada secara lokasi, ada 3 lokasi. Kampus utamanya kami sebut kampus Diponegoro, ada di Jalan Diponegoro. Oke. Disitulah gedung rektorat dan juga beberapa fakultas ada di sana. Lalu ada kampus di Blotongan, di daerah Blotongan, Salatiga, kami sebut kampus Noto Hamijoyo. Noto Hamijoyo adalah rektor pertama UKSW. Oke. Kemudian saat ini yang tempat kita bersantai ria ini adalah kampus Kartini, karena terletak di Jalan Kartini. Dan kampus ini kalau dilihat di belakang kita ada pohon-pohon besar yang memang ya inilah alami, seperti Betul. inilah kampusnya. Pohonnya juga sudah ada sejak dulu, ada 2 fakultas ini, Fakultas Bahasa dan Seni dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Total kami ada 14 fakultas, Oke. 63 program studi. Baik. Total mahasiswa 15 ribuan. 15.000. Jenjang pendidikan dari D3, D4, S1, S2, S3. Oke. Dan kami ada direktorat sekolah. Jadi ada PAUD, SD, SMP, SMA. Oh, komplit. Sehingga komplit. Oh, ada di oke. UKSW. Oke, Jadi dari sekolah. elementari Ya. sampai pendidikan tinggi. Iya, Oke. betul. Sehingga ada juga yang sekolah sejak TK di sini sampai menjadi dosen. Oke. Begitu cintanya dengan UKSW. Mhm. Nah, UKSW ini kan berdiri awalnya kan sebagai perguruan tinggi pendidikan guru Kristen Baik. pada tahun 1956. Kemudian dalam perkembangannya berubah bentuk menjadi universitas. Jadi kalau secara usia kami sudah 67 tahun, Oke. sudah senior, dan sudah saatnya kampus ini tidak hanya di kawasan nasional dikenal, tapi juga di internasional ya. Pendiri kami, Bapak Rektor kami yang pertama, Bapak Onoto Hamijoyo, beliau yang menancapkan landasan yang menjadi pijakan kami untuk bisa membangun pendidikan tinggi yang memanusiakan manusia. Oke. Ya, atau kalau di dalam Alkitabiah kami sebut ini imago Dei. Serupa dan setara dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita membangun pendidikan ini tidak hanya sekedar mengajar, tetapi menempatkan pembelajar, mahasiswa dan dosen ini menjadi mitra belajar. Kita anggap mahasiswa juga inilah serupa dan segambar dengan Allah, sehingga cara kami melakukan tridharma dengan ideologi yang sudah ditanamkan oleh para pendiri ini terus kami bawa dalam pengembangan kurikulum. Sampai pada yang tahun ini yang kami canangkan namanya kurikulum talenta merdeka. Oke. Kalau orang biasa sebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebelum kurikulum itu dicanangkan di UKSW sudah berjalan. Namanya kurikulum yang memberikan ruang belajar mahasiswa untuk shopping around, mata kuliah belanja. Oh, oke. Belanja artinya boleh belanja di prodi lain, walaupun bukan prodi yang dia saat ini dia jadikan tempat studi. Sejak dulu ya, artinya sebelum dijalankan MBKM. Nah, dengan adanya MBKM ini semakin membuat kita lincah untuk bisa mengadopsi. Betul. Nah, kurikulum talenta merdeka ini juga mendasarkan diri pada filosofi tadi. Merdeka, belajar, tetapi juga pendidikan yang memanusiakan manusia, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, tidak harus yang namanya lulus itu dengan syarat skripsi yang Yes. konservatif Daki-daki gitu ya. Boleh dalam bentuk paper publikasi, boleh juga dalam bentuk produk inovasi, boleh juga dalam bentuk kajian-kajian policy brief misalnya, kalau bidangnya di hukum, atau kalau mungkin mahasiswa punya bisnis, lalu dibuat dalam case study, itu juga bisa menjadi syarat kelulusan. Kami sebut sekarang namanya TTU, Apa itu? Tugas Talenta Unggul. Oke. Ya, kalau dulu kita sebut skripsi. Dan skripsi ya kita tahu ya, berbobot ya. Betul. Bobotnya halamannya banyak dan berat. Tapi dengan tugas talenta unggul, mahasiswa bisa mempersiapkan diri jauh-jauh semester, bisa diproses dalam waktu yang panjang. Jadi harapan kami, filosofi yang sudah ditanamkan oleh para pendiri kami, terus kami tumbuh kembangkan, menjadikan
mahasiswa UKSW ini memiliki penciri creative minority. Ya, kami sebut tagline-nya Fostering Creative Minority. Creative minority ini kan individu yang diciptakan untuk bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya, bisa mengubah massa yang semula pasif menjadi aktif. Ya, kalau lulus hanya biasa-biasa saja, tidak bisa menjadi agen perubahan, berarti dia tidak bisa membawa misi UKSW ini yang akhirnya bisa mewarnai gereja dan bangsa. Menarik sekali ini Sobat Espos, karena berbicara 5.0 sekarang ya eranya, apalagi Internet of Things, yang salah satu hal yang bisa mengunci semuanya adalah karakter. Tadi sangat menarik sekali ketika disamakan, dimanusiakan di manusia, humanism value yang muncul, tetapi tidak melupakan bagaimana pengembangan Esposnya yang luar biasa. Nanti kita akan berbicara tentang inovasi, tapi belum di sesi ini karena kita tadi sudah nyentuh terkait World Cut University. Di dalam World Cut University pasti parameternya cukup banyak. Tridharmanya, research, community services, kemudian education, metodenya yang dilakukan. Dan Adi coba riset, ternyata UKSW menerapkan satu metode yang cukup berbeda dibandingkan dengan kampus lain. Ada trimester di sini disebutnya. Jadi tidak 2 semester tapi trimester. Mungkin Prof boleh ceritakan, ada asosiasinya kah dengan parameter di World Class University sehingga nanti akan bisa mencapai itu atau seperti apa, Prof? Ya, jadi yang kami lakukan sebenarnya tidak menyimpang dari peraturan apapun, 3 semester lebih tepatnya, karena di Permendikbud Ristek yang terbaru juga memberikan ruang buat universitas dimerdekakan untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Di UKSW 1 tahun ini ganjil antara genap. Ganjil antara genap. Ya, kalau sebelumnya kan antara itu setelah semester 2 yang tahun-tahun sebelumnya, di tahun sejak 2023 sampai full di 2024 ini kami sudah semester ganjil, semester antara, lalu semester genap. Dalam kurikulum Talenta Merdeka yang dibutuhkan adalah ruang gerak untuk mahasiswa mengikuti kemerdekaannya dengan belajar di tempat lain atau di dalam nyebrang di tempat lain, ya, prodi lain. Atau kami wadahi juga dengan kegiatan kemahasiswaan. Itu bisa dikonversi SKS juga. Bisa direkognisi juga. Bisa direkognisi. Misalnya teman-teman mahasiswa ikut Menwa. Nah, itu juga bisa diakui. Cinta tanah air ya. Ya, bela negara. Bela negara. Ya, kemudian juga teman-teman yang aktif sebagai pengurus di lembaga kemahasiswaan juga bisa kita akui. Nah, dalam penyelenggaraan 3 semester tadi, yang sedang kami galakkan dan terus ya, kemarin sudah dilakukan adalah pembelajaran berbasis project. Project based method, based learning, project based method dan juga case based method. Nah, karena dalam 1 semester tetap 16 minggu, tetapi aktivitasnya sekarang kan Permendikbud sudah per kegiatan ya, bukan tidak dihitung menit-menit lagi ya. Nah, sehingga kegiatan itu bisa dikombinasi, bisa pembelajaran di dalam kelas, lalu ditugaskan untuk datang ke satu project, bisa UMKM, bisa gereja, bisa ya organisasi yang lain ya, bisa pemerintah, bisa juga perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan besar jika diperkenankan, bisa magang, bisa juga melakukan tadi pembelajaran berbasis project. Misalnya saja Kak, saya pengajar akuntansi di audit internal misalnya. Kami bekali dulu mahasiswa untuk begini cara menyusun program audit. Lalu kami tugaskan dengan, ini ada puskesmas di salah satu kecamatan. Kalau Anda menjadi auditor, apa yang dilakukan untuk bisa menjalankan tugas sebagai auditor? Maka sisa pertemuan yang tadi di kelas dikerjakan di lapangan. Itulah pembelajaran berbasis project yang kami lakukan. Nah, reportnya karena sudah tidak lagi harus menulis skripsi yang berat, bisa berbentuk diseminasi. Jadi karya ilmiahnya tetap bisa ditulis, bentuknya nggak usah tebal, bisa pendek saja seperti paper atau working paper. Kemudian dipresentasikan saat diseminasi expo. Disitulah dosen datang tidak menguji, ya tidak membantai, tidak yang jadi sebuah stereotip ya. Kalau sidang akhir dibantai. Ya, kalau ini mahasiswa datang menampilkan performa yang terbaik dan umum bisa melihat apa yang dilakukan. Itulah yang kami sebut sebagai pembelajaran berbasis project yang menghasilkan karya yang bisa berdaya dampak.
Jadi kalau kemarin misalnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis melakukan expo, ada mahasiswa meneliti tentang akuntabilitas di salah satu badan usaha milik desa, atau meneliti mengenai perusahaan yang sedang menjalankan green infrastructure misalnya. Masyarakat bisa melihat, oh ini yang dihasilkan, yang dikaji ternyata dengan cara ilmiah bisa disampaikan juga kepada masyarakat dan lebih menarik. Yes. Itu hakikat dari kurikulum Talenta Merdeka kami. Dari semester sangat membantu, mahasiswa bebannya nggak berat. Yes. Satu SKS, satu semester kalau 24 SKS, mereka bisa mungkin lupa pada kehidupan yang menyenangkan ya. Jadi kami ingin belajar itu harus asik dan menyenangkan. Betul. Ketika dibuat dari semester, bebannya tidak terlalu berat. 16 minggu 18 SKS itu masih masuk akal buat mahasiswa melakukan aktivitas yang lain supaya imbang otak kiri otak kanannya, tidak hanya tertekan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang asik lagi Mas Ardi, di kami kelas-kelasnya ada yang kami setting dengan kelas tematik. Oke. Ya. Tergantung prodi atau tergantung topik Siapapun boleh pakai. CPMK-nya gitu? Siapa yang belajar mata kuliah gitu? Ya, kelasnya ini dipakai, settingnya ada setting cafe, ada setting forest class, ada setting museum. Kami menggunakan, ya ini furniture ada yang lama-lama, kemudian dipakai untuk kuliah, dan ada setting yang menunjukkan angkringan itu ya. Ini ya, local wisdom pride gitu ya. Local wisdomnya. Jadi dosen juga boleh bawa makanan, mahasiswa juga boleh bawa. Yang penting jangan yang beraroma, bagaimana gitu, yang asik aja. Beberapa fakultas sudah menggunakan. Ini boleh diakses semua prodi. Ini Mall dan University nih ya Sobat Espos, karena begitu masuk pun juga Adi sangat impresif sekali, karena ini kok kayak bukan kampus kayak gitu ya, patternnya kampus itu seperti apa sih, kita kan tahu semuanya. Nah sementara kalau kita masuk di situ kayak pulang ke rumah, feels like home. Dan tadi juga disampaikan sama Prof bahwa memang ada beberapa lokasi yang disesuaikan dengan temanya tadi. Dan kalau tadi disampaikan berulang kali bahwa memang banyak sekali rekognisi, tidak hanya sekedar masalah kurikulum ya, tapi juga aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, and you can choose whatever you want. Jadi kayak semacam kita tuh kuliah, tapi di kampus difasilitasi, tapi tetap jadi diri sendiri. Betul. Seperti itu, dengan tetap nilai-nilai humanisme dan juga keagamaan yang tidak pernah lupa. Maka kami sampaikan kalau teman-teman promosi selalu membawa tagline, jadikan dirimu sebagai versi terbaikmu. Betul. Karena udah nggak zamannya kita menekan mahasiswa dengan bahasa-bahasa yang membuat justru mahasiswanya mau belajar nggak nyaman. Dosen dan mahasiswa di sini melakukan persekutuan ilmiah, istilahnya Magistrorum et Scholarium menurut misi kami. Ini tidak harus membuat mahasiswa tertekan dengan cara komunikasi yang sangat-sangat formal. Jadi Mas Ardi bisa nanti berkunjung di kantin kami, kalau mahasiswa dan dosen bisa memanggil dosennya dengan kakak atau mas atau mbak, dan itu menjadi culture kami, tidak ada masalah. Jadi karena kami ini ada 15.000 mahasiswa, 50% dari luar Jawa dan 50% dari Pulau Jawa, maka sangat multicultural dan multi etnis. Nah, itu yang sangat menarik nih Sobat Espos, karena UKSW sendiri memiliki sebuah branding menjadi sebuah Indonesia Mini ya Prof. Nah, di Salatiga ada Indonesia Mini. Boleh disampaikan proporsi mahasiswa, kan kita tahu ya ada 17.000 pulau. Nah, banyak sekali suku dan ras. Di UKSW seperti apa kondisinya, Bro? Ini kembali ke histori UKSW berdiri. Kami ini milik 18 sinode gereja pendukung. Sehingga pada awal didirikan sebagai perguruan tinggi pendidikan guru Kristen, dikirimlah mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Nias, ada yang dari NTT, Papua, hampir semua pulau itu ada sinode gereja pendukung kami. Bali, Sulawesi, kemudian juga Ambon. Tadi sudah ya, jadi 18 sinode gereja pendukung ini mengirimkan utusannya. Awalnya 125 mahasiswa, awalnya. Kemudian dia tumbuh dan berkembang, sekarang 15 ribuan. Karena kita lihat tadi, dari seluruh Indonesia ada banyak pulau, 17.000 pulau. Di tempat kami ada 23 komunitas etnis.
Dan itu menarik karena mereka memiliki kelompok-kelompok mahasiswa, tetapi terhimpun di Direktorat Kemahasiswaan untuk bisa menjadi bagian dari aktivitas kampus juga. Contohnya, setiap wisuda itu ada pasukan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi perwakilan dari komunitas etnis. Kemudian setiap tahun ada IICF, apa itu, International Indonesian Culture Festival. Oh wow, Dan itu panitianya mahasiswa semua dari komunitas etnis. Nanti teman-teman ini ada festival foodnya. Ini misalnya khusus dari exchange NTT, gitu ya modelnya. Mereka pameran, kemudian di biasanya di gedung, di luar gedung ya, di lapangan basket begitu, kemudian dibuat stand. Mereka memasak sendiri. Oh, ini jagung bose. Nah, ini kemudian asli dari Lampung, ini kopi Lampung. Ada Toraja bawa kopi Toraja. Sehingga mungkin mahasiswa yang belum pernah ke sana menjadi paham, oh ini yang namanya jagung bose nih. Nah, bahkan ada tarian bersama. Bahkan kadang-kadang beta pun ngomong jadi ikut-ikut di sana. Actionnya ya. Iya. Betul. Jadi bahasa-bahasa daerah pun bisa kita serap sebagai bahasa di percakapan sehari-hari. Jadi menariknya multi etnis di UKSW seperti itu. Jadi kalau Mas Ardi kesini bisa dipanggil Kakak Ardi. Seru sekali ya. Dan 23 etnis, culture diverse-nya ini kan luar biasa ya. Betul. Apalagi ini sangat cocok juga sebenarnya nih Sobat Espos, karena sekarang kan stakeholder Gen Z ya Prof. Stakeholdernya Gen Z, stakeholdernya Gen Alpha on the way ya, nanti yang akan lahir di tahun 2012. Artinya ekspresifnya mereka untuk bisa tahu perbedaan itu luar biasa. Nah, how to manage Prof? Agar mereka tetap bisa in maintenance condition. Artinya kan ini agak sensitif ya terkadang di beberapa kondisi. Yang pertama, setiap hari Senin, pada saat ibadah hari Senin, kami ada tradisi setiap hari Senin, jam 9 sampai jam 10 ibadah hari Senin harus menggunakan, bukan harus tapi, disarankan menggunakan ornamen etnis Nusantara. Jadi atasan putih, kalau yang pegawai ya, kalau mahasiswa bebas, silahkan. Tapi kalau pegawai kami minta untuk menggunakan atasan putih, lalu bisa menggunakan syal, bisa ada menggunakan accent gitu jangkor, bisa kalung, bisa gelang. Ini mengingatkan bahwa hakikat UKSW ini multi etnis. Kita sebagai kampus Indonesia Mini, tepatnya miniaturnya Indonesia. Betul. Maka kita sendiri yang harus menjaga dari hal-hal semacam itu. Kemudian di gedung kami, di gedung-gedung perkantoran ada ornamen etnis juga, ada ukir-ukiran. Juga yang di program ICF tadi, mahasiswa membangun miniatur rumah adat dari daerah mereka masing-masing. Lalu kami pawai mengelilingi kota Salatiga, sehingga kita mendukung kota Salatiga sebagai kota tertoleran juga. Betul. Hidupnya kota Salatiga juga karena multi etnisnya UKSW yang akhirnya banyak yang menjadi warga di sini juga. Banyak yang akhirnya ya bercampur dengan warga di sini serta menjadi mitra diri kota Salatiga. Ini totally good sih Sobat Espos, karena bicaranya culture diverse ya. Dan nilai jualnya Indonesia kan memang culture diverse itu ya, keberagaman, heterogenisasi di antara satu suku dengan yang lain, dan ada di UKSW pula gitu ya. Bisa menjadi pengembangan individu yang luar biasa. Nah, bicara mengenai sebuah universitas tidak jauh dengan community services, tidak jauh dengan pengabdian masyarakat. Apalagi kan UKSW pasti akan terus berbenah, terus akan meningkatkan inovasi dan sebagainya. Bagaimana kedekatan UKSW dengan publik dan masyarakat? Bagaimana upaya-upaya yang mungkin juga tugas dosen yang kerjasama dengan mahasiswa untuk bisa pengabdian masyarakat, Prof? Seperti apa gambarannya? Menariknya di UKSW ini dosen dibebaskan untuk mencari tempat pengabdian masyarakat. Namun sekarang kami membangun namanya konsorsium fakultas. Kalau partai ada koalisi, kalau fakultas di UKSW membentuk konsorsium. Oh, jadi dia bergabung? Bergabung. Interprofesional? Ya, 4 fakultas membentuk konsorsium fakultas. Ada yang 3 fakultas, ada yang 4 fakultas. Lalu masing-masing konsorsium ini kami berikan KPI untuk memiliki live laboratory, tempat atau laboratorium lapangan, bisa desa, bisa gereja, bisa UMKM, untuk dikeroyok mengerjakan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut untuk bisa diselesaikan dengan cara pengabdian masyarakat. Nah, sebagai contoh, ada satu fakultas memiliki prodi destinasi pariwisata. Despar, D4, memiliki desa binaan.
dan akhirnya bisa menjadi desa wisata. Mulai dari nol sampai akhirnya menjadi desa wisata. Saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Accounting, saya membina satu badan usaha milik desa di daerah NTT sana. Bermula dari tidak ada apa-apa, mengikuti kegiatan musyawarah desa, sampai hasilnya perdes dan akhirnya jadilah BUMDes yang bisa menjadi wadah kelembagaan desa wisata. Itu beberapa ya, yang lainnya banyak sekali. Nah, untuk pengabdian masyarakat yang harus dikerjakan konsorsium, ini kami bebaskan, terserah mau melakukan apa saja, dan kami berikan pendanaan di hibah internal. Mereka juga bisa mengajukan pendanaan secara hibah dikti tentu saja ya. Tapi menarik ketika mengajak mahasiswa, karena sekarang nggak bisa kita kerja sendiri, harus kolaborasi. Dosen harus mengajak mahasiswanya, sehingga karyanya bisa dipublikasikan ke jurnal pengabdian masyarakat juga. Tuh. Ini beberapa contoh live laboratory tadi, destinasi pariwisata, kemudian juga ada yang di Fakultas Kedokteran misalnya, di SOE sana juga punya tempat riset dan pengabdian masyarakat, karena daerah atau wilayahnya membutuhkan penanganan kesehatan khusus, maka teman-teman turun ke sana. Bahkan ini saya tetapkan dengan SK Rektor sebagai live laboratory dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ada satu lagi di Tomohon, ada juga di Kota Salatiga. Khususnya penanganan stunting. Ini kan butuh penting banget. Ya, butuh ada akademisi juga yang terlibat. Di Kota Salatiga, teman-teman di Fiskom bagian dari program Super Tangguh di Kota Salatiga. Terlibat juga dalam proses penanganan stunting di Salatiga. Betul. Ini sangat menarik sekali Sobat Espos, karena memang ya research akan bisa menjawab segala gap gitu ya yang terjadi di lapangan, kemudian dari referensi akhirnya nanti diabdikan di masyarakat. Dan tadi yang sangat menarik, ternyata pengabdiannya tidak hanya di area Salatiga saja, sampai ke NTT, sampai tadi ada beberapa lokasi yang memang jadi pos utamanya di situ ya. Itu luar biasa sekali. Nah, ketika Ardi berbicara tentang penciri, ketika Ardi membaca visi misi, salah satu hal yang menelik seseorang yang pertama kali lihat kan diverse-nya di mana nih gitu. Ternyata UKSW ini melirik terkait dengan research entrepreneurship. Boleh tahu Prof, alasannya kenapa ke research entrepreneurship? Ini menarik karena ada research university, ada entrepreneurship university atau entrepreneurial university. Kami memilih memadukan dengan argumentasi begini, teman-teman dosen dan mahasiswa sudah punya banyak karya yang sudah diuji di laboratorium, kemudian kalau hanya berhenti di lab saja atau dipamerkan di kalangan internal saja, sayang, masyarakat tidak bisa menikmati hasil karya kita, inovasi kita. Maka produk-produk hasil riset dan inovasi tadi disalurkan dalam proses entrepreneurship tadi, sehingga bisa dipakai oleh industri. Mungkin tidak langsung industri besar, tapi bisa UMKM yang menggunakan produk tersebut, atau pemerintah, atau juga dipakai pengambilan kebijakan. Ada beberapa mahasiswa doktoral kami yang mengambil riset di UKSW atau sekolah di sini riset dalam rangka disertasi. Akhirnya hasil disertasi dipakai untuk pengambilan kebijakan di pemerintahan, karena beliau menjadi gubernur. Karena beliau menjadi bupati. Nah, ini kan menarik. Satu riset tidak hanya riset saja, tetapi bisa menghasilkan karya yang berdaya dampak. Daya dampak artinya kebijakan itu kalau diambil, akhirnya bisa membuahkan hasil masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan juga peningkatan misalnya kalau lihat pengentasan kemiskinan juga dibantu dengan program-program yang sudah dihasilkan by research tadi. Banyak pusat studi di UKSW. Di ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ada pusat studi namanya CEMSED, Center for Micro Enterprise Dynamics. Pusat studi UMKM. Jadi kajian tentang UMKM ini ada di pusat studi ini. Diminta oleh Bank Indonesia, diminta oleh berbagai dinas di Jawa Tengah maupun di pusat, untuk melakukan kajian-kajian misalnya produk unggulan di komoditas di salah satu kabupaten ini dipetakan seperti apa. Akhirnya pemerintah bisa mengambil kebijakan atas hasil penelitian tersebut. Nah, entrepreneurship-nya terjadi karena proses riset ini ada hilirisasinya. Bisa juga
produk-produk yang akhirnya ada komersialisasinya. Ya, di setelah hilirisasi kami harapkan nanti semakin bertambah. Contohnya ada yang bikin teh dari buah bit, ada patennya. Kan sayang kalau hanya Dibikin dapat doang. paten saja ya. Dibikin enak, nah sayang. Gitu Kemudian doang. ya maka ya kita lempar supaya bisa menjadi diproduksi massal di satu perusahaan misalnya. Kemudian juga ada dosen FTI membuat board game. Board game ini media untuk bisa berkomunikasi dengan enak gitu kan, menunjukkan kota Salatiga. Sebenarnya board game itu awalnya untuk promosi, tetapi kemarin kami sampaikan ke Pak PJ Wali Kota, Bapak ini kenang-kenangan dari kami, ini ada board game tentang kota Salatiga. Malah beliau berminat, bisa nggak ini jadi kenang-kenangannya kota Salatiga? Kan akhirnya bisa bermanfaat, tidak hanya menarik, selesai di kelas atau di meja diseminasi saja. Itu Mas Ardi maksudnya. Ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya sekedar diriset, tapi langsung bisa hilirisasi, implemented, bermanfaat dan berdampak. Nah, dari so many achievement nih di UKSW ini, Ardi juga dapat data juga terkait dengan international achievement, seperti beberapa mahasiswa yang mendapatkan penghargaan bergengsi di tingkat Southeast Asia alias di ASEAN. Kemudian juga ada mulai di Olimpiade Sains juga, dan beberapa program Kemdikbudristek terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Boleh diceritakan Prof terkait achievement ini? Ya kalau dibilang ini adalah kerja satu orang nggak mungkin. Ini adalah kerja kolaborasi. Achievement tersebut bisa terjadi karena satu, di level fakultas kami ada dosen yang ditugaskan sebagai korbit atau koordinator bidang kemahasiswaan, kerjasama dan kealumnian. Maka teman-teman di korbit ini yang bekerja sama dengan teman-teman LK, lembaga kemahasiswaan yang ada di aras fakultas. Capaian itu bisa terjadi karena sudah ada bibit-bibit unggulnya. Karena bagi mungkin sahabat UKSW yang ingin masuk ke UKSW bisa mengambil jalur-jalur prestasi. Sudah dari sononya, sudah punya bakat atau talenta ya, di bidang olahraga misalnya, atau di bidang seni. Masuk dengan jalur khusus, ada beasiswa juga kami sediakan. Lalu digodok dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, difasilitasi pendanaan juga. Jadi selain tadi yang sifatnya individu, ada juga sifatnya grup, misalnya paduan suara. Tahun lalu kami juga juara di Busan, Korea. Kemudian kemarin tampil di acara Natal Kementerian karena prestasinya yang internasional. Lalu juga teman-teman yang mungkin punya minat di olahraga, kami ada klub basket yang profesional, ikut IBL juga. Nah itu juga ada penanganan khusus, ada tim khusus yang kami berikan anggaran untuk bisa melatih, kemudian bisa merawat talenta tersebut, dan akhirnya bisa dalam kompetisi bisa kami ikutkan. Gitu. Kami juga memberi penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dalam beasiswa prestasi. Jadi harapan kami semakin berkembang lagi, semakin menjadi creative minority tadi. Betul, creative minority, apalagi di era sekarang kan kalau A udah biasa, B sudah biasa. Bagaimana menjadi sesuatu hal yang baru, dan itu kreativitas, inovasi yang bisa bermanfaat dan berdampak. Nggak kerasa nih Prof, 45-an menit nih kita tadi sudah ngobrol terkait dengan UKSW, mulai dari internal, eksternal, sampai dengan ke inovasi. Dan juga bagaimana pandangan Prof di beberapa inovasi yang muncul. Kalau ini sebelum closing nih Prof, melihat pengembangan zaman sekarang, 5.0, tantangan kita kan luar biasa. Menjadi seorang pendidik yang hidup di gap generation yang sangat besar ini kan challenge-nya luar biasa ya Prof. Kayaknya how to treat students itu kan challenge-nya luar biasa. Menurut Profesor nih, apa sih sebenarnya yang memang bisa kita jadikan highlight agar anak-anak kita ini yang gaping generation itu bisa menerima apa yang sebenarnya seharusnya kita terima, karena persepsi mereka terlalu banyak. Informasi mereka yang dapatkan too much karena teknologi yang ada. Bagaimana Prof melihat ini? Iya, ini sebagai refleksi juga bagi kami ketika memimpin satu lembaga dengan berbagai lintas generasi. Dosennya mungkin super senior. Boomers ya Prof? Mahasiswanya sangat Gen Z ya. Milenial pegawainya ya Prof ya? Milenial pegawainya, lalu Gen Z juga mahasiswanya. Bagi kami menarik,
khususnya pengalaman kami mengikuti QS kemarin, QS Star Rating. Jadi UKSW dalam rangka World Class University sudah mengikuti peratingan dunia, dapat 3 stars untuk overall, lalu teaching juga 3 stars, employability 5 stars, dan pengalaman kami itu justru membuat kami belajar, karena satu indikator bahwa harus ada pembelajaran yang fleksibel. Lalu ditunjukkan di website kami. Secara proses pembelajaran ada flexible learning. Kami jadi belajar lagi. Ini jangan-jangan student menikmati nggak ya flexible learning? Ya, kita lihat bahwa secara proses mereka butuh tools karena harus basisnya digital. Tetapi karena pendidikan kami harus memanusiakan manusia, selain ada tools teknologi, mahasiswa yang Gen Z ini kami ajak juga, ayo ikut kegiatan kemahasiswaan. Ada tren penurunan. Maunya begini terus. Iya, begini. Kurang interaksi. Ya, sehingga salah satu syarat kelulusan kami adalah mahasiswa mendapatkan poin keaktifan ketika dia berkegiatan di kemahasiswaan. Jadi misalnya jadi panitia, itu ada poinnya. Ketika di total 1000 poin begitu barulah itu syarat lulus. Judisiumnya nanti? Ya, syarat mengikuti talenta unggul juga. Itu, jadi mahasiswa kami harapkan aktif lah, tapi aktifnya diwadahi ada kegiatan kemahasiswaan dan ada poinnya. Harapan kami itu lebih merangsang teman-teman mahasiswa yang Gen Z ini untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, cara lain tentu saja kami sebagai dosen juga harus memahami, tapi juga teman-teman mahasiswa juga harus memahami mengapa ya belajar itu tidak hanya pegang HP, tapi juga harus ke perpustakaan, harus membaca, harus berdiskusi. Dan menariknya ketika dibebaskan dalam presentasi, ide mereka juga unik-unik. Lebih seru ya, Prof. Fun education kan. Presentasi nggak melulu dong harus PowerPoint. Nah, kami bahkan menemukan kreativitas, misalnya seperti ini, seperti talk show. Tapi ini sebenarnya materi kuliah. Nah, ini cara kami untuk membuat Gen Z jadi berlomba-lomba, inovasinya apa ya? Bahkan ada pernah satu kelas modelnya seperti acara televisi, Take Me Out misalnya. Nah, itu juga ada pertanyaan-pertanyaan. Pick me gitu ya. Tapi semua pertanyaan di mata kuliah. Ada di setting seperti nonton bioskop. Bahkan ini contoh yang menarik, teman-teman Gen Z. Ada di Viskom mata kuliah namanya manajemen pertunjukan. Di situ mahasiswa itu merancang sendiri pertunjukannya, memilih tempat sendiri, mencari sponsor sendiri, sampai akhirnya bisa menyelenggarakan event tersebut. Ini butuh koordinasi tim kan? Nggak ada di buku kan? Gimana kalau sponsornya macet gitu kan? Mau nggak mau mereka akan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman Gen Z, jangan takut memulai dan mencoba. Jangan dibebani dirinya dengan overthinking. Nanti kalau ini gimana ya? Aduh gitu. Jangan aduh dulu. Tapi mari coba dulu. You should try first. Nantinya dia akan bisa merasakan setelah mencoba. Menarik. Jadi itu saja, sesimpel itu. Membuat hidupnya lebih bahagia. Bahagia dulu dirinya sendiri, persepsikan hal-hal itu dengan hal yang positif. Luar biasa. Ini memang ya karena tanpa bermaksud menyinggung Gen Z, karena memang sekarang stakeholder dari university, apalagi undergraduate adalah Gen Z. Memang ini menjadi sebuah challenge yang luar biasa agar Gen Z juga bisa mengetahui bagaimana dirinya, bagaimana bisa embracing yourself, sehingga enjoying every single journey dari studinya, dari proses hidupnya, kayak gitu ya Prof. Bahkan tadi di UKSW diberikan banyak sekali ruang untuk berinteraksi. Ada masalah nggak apa-apa. Tidak perlu FOMO ataupun FOPO ya kan. Fear of missing out or fear of people opinion. Karena kita hanya bisa ngontrol diri kita aja. Nah, ini terakhir Prof. Harapan untuk UKSW ke depan. Harapan kami, harapan saya terkhusus sebagai pimpinan di UKSW. UKSW yang sudah didirikan begitu luar biasa ini bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi universitas yang bisa mengayomi, karena kami tumbuh dan berkembang seperti pohon ini. Apa yang sudah ditanam ini terus tumbuh dan bisa menaungi. Siapa yang kami naungi? Tentu saja bangsa dan negara tempat kita ditanamkan, kami ditanamkan. Dan semua dosen, mahasiswa dan tendik kami harapkan bisa memanfaatkan semua hal yang sudah kami persiapkan di dalam PROUD ini, dalam program kerja kami,
untuk terus berkomitmen satu hati, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kita bisa melangkah bersama-sama, kita bisa meraih visi bersama-sama. Saya kira harapan saya yang terkhusus itu, Mas Ardi. Siap, Itu saja Prof. harapan Terima kami kasih. bisa semakin baik bermitra Amin. dengan media, bermitra dengan stakeholder yang lain, sehingga UKSW akan bisa berdaya dampak sesuai dengan Pasti. apa yang diharapkan para pendiri kami. Amin, 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 amin. Ada tagline, Prof, untuk UKSW? Ya, UKSW satu hati, itu tagline-nya, dan harapan kami UKSW yang Kampus Islam ini itu punya tagline UKSW satu hati yang termanis. Oke. Jadi setelah satu hati, Heeh. yang termanis artinya Kampus Islam ini itu damai, Ya, happy, betul. bahagia. Ya, jadikan hidup kita yang termanis. Begitu saja. Kampus satu hati ya, UKSW satu hati. UKSW satu hati Yang termanis. yang termanis. UKSW satu hati yang termanis. Yang termanis. Termanisnya kayak gini, kayak Genji biar gini. Baik, terima kasih Prof. Tias. Ya, Segala bentuk obrolan yang luar sama-sama. biasa, dari filosofi sampai akhirnya implementasi, akhirnya memiliki banyak mimpi untuk bisa berdaya dampak. Dan kita dukung bagaimana usaha UKSW dari Salatiga menuju ke World Class University, karena tadi kita sudah dengar banyak sekali yang standarisasinya sudah bintang 5 ya Prof ya. Congratulations once again Prof. Terima kasih. Kita tunggu kabar baiknya dan langsung kita lihat nanti bagaimana UKSW World Class University. Ya, dan kami harapkan nanti green Yes. metric kami Ya. juga bisa meningkat, karena kami juga mengangkat KSW sebagai kampus green campus. Luar Seperti yang biasa. kita lihat ini. Betul sekali, karena memang vibes-nya ini, ambience-nya itu memang sangat green campus. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, Prof. Mas Tias. Adi. Dan itu tadi Sobat Espos, obrolan kita untuk edisi kali ini terkait dengan pendidikan. Bagaimana UKSW bisa berbenah, bagaimana UKSW terus berkembang dengan berbagai macam visinya. UKSW satu hati Yang termanis. yang termanis. Saya Ardi Sarjono, sampai ketemu di episode berikutnya di Espos.